Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Okto Jaya Priyoso sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, saya di sini sebagai ketua kelompok Ilham Bayu Prayogi dan anggota kelompok saya Gita Dunisari, Herianto, Kemalan Iradikasi, Selamat Sutiono. Kami di sini akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Okto, yaitu review jurnal. Yang pertama adalah motivasi kerja dan budaya organisasi, pengaruhnya terhadap kinerja pegawai bagian keuangan Sekda Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal ini masuk ke dalam kelompok jurnal manajemen budaya manusia. Tahun terbit 2013 di bulan Juni. Penulis oleh Pilatus Dekne. Metodologi penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda dan dilakukan uji hipotesis. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, didapatkan bahwa F hitung lebih dengan F tabel dengan tingkat signifikan yang lebih besar dari nilai A sama dengan 5%. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi kerja dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel bebas yang ada. Variabel yang paling dominan yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah motivasi kerja sebesar 0,787 dibandingkan dengan budaya organisasi yang hanya sebesar 0,253. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan, didapatkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan lewat hasil analisis regresi berganda yang didapatkan nilai B untuk variabel motivasi kerja sebesar 0,787 dan juga dibuktikan lewat pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, didapatkan nilai T hitung lebih T tabel dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari nilai A. Dan hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan di IE. Dalam kamus administrasi memberikan putusan motivating sebagai berikut. Pekerjaan dilakukan oleh seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain, dalam hal ini karyawannya, untuk mengambil tindakan-tindakan. Jadi dari kesimpulan jurnal tersebut didapatkan hasil penelitian dan analisis, maka disimpulkan yang pertama, motivasi kerja dan budaya organisasi secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga, budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja dan pegawai. Saran terhadap jurnal ini, sebaiknya jenis penelitian yang dilakukan disebutkan atau dicantumkan dan memberikan informasi mengenai keterbatasan penelitian kepada pembaca agar mempermudah pembaca. Baiklah, untuk jurnal yang kedua, yaitu pengaruh motivasi, disiplin, dan kompetensi terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura I, Persero, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Jurnal ini masuk ke dalam jurnal manajemen sumber daya manusia. Tahun terbit 2013 di bulan Juni. Penulis oleh Evi Wahyudi, Mahlia Muis, dan Indriati Sudirman. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk variabel yang bersifat kualitatif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 14.00. Dan berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura I di Bandara Hasanuddin Makassar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T kurang hitung variabel motivasi dalam kurung kali 1 yang lebih besar dari nilai T kurang tabel buka kurung 2,120 besar 1,645 serta nilai signifikan dalam kurung sig yang lebih kecil daripada A sama dengan 0,05 yang diisyaratkan buka kurung 0,009 lebih 0,0510. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi, kedisiplinan, dan kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura I di Bandara Hasanuddin Makassar. Disiplin merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura I di Bandara Hasanuddin Makassar. Uji validitas dilakukan dengan
mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total dari masing-masing atribut. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat ukur apa yang akan diukur. Dengan kata lain, suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Menurut Susilo, tahun 1998, correlated item total correlation merupakan korelasi antara skor total item. Interpretasinya dengan mengkonsultasikan nilai kritis. Jika hitung lebih kritis, maka instrumen tersebut dapat berjalan sesuai fungsinya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel motivasi kedisiplinan dan kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura I di Bandara Makassar. Disiplin merupakan variabel yang paling dominan pengaruh terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura I di Bandara Makassar. Diperlukan suatu perangkat kebijakan yang mengukur secara jelas tata cara pemberian imbalan atau insentif pada pimpinan dan karyawan dalam organisasi. Sistem pemberian imbalan yang sifatnya transparan dapat meningkatkan gairah, semangat, dan motivasi kerja yang tinggi pada pimpinan dan karyawan yang pada akhirnya berimplikasi pada kinerja organisasi. Saran untuk jurnal ini sebaiknya seperti yang tidak disebutkan dan memberikan informasi yang akan memberikan banyak. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Anda. Selanjutnya, the effect of commitment, competence, job satisfaction, and on employee motivation and performance in Java Integrated Service Office. Jurnal ini termasuk dalam International Journal of Advanced Research. Tahun penerbitnya 2016, di penerbitnya Murgianto, Siti Sulasmi, dan Suhermin. Metodologi penelitian yang digunakan metode analisis data menggunakan equation structural modeling dalam kurung SAM dengan Amos versi 20. Hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh antar variabel dengan software Amos 20.0 menunjukkan adanya pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Besarnya koefisien jalur variabel kepuasan kerja terhadap motivasi kerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu Jawa Timur sebesar 0,280 dengan p-value 0,002 lebih kecil dari 5%. Artinya kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada kantor pelayanan terpadu Jawa Timur. Kesimpulannya, hasil penelitian ini membawa implikasi praktis bahwa kinerja karyawan pada Integrate Dinas Pelayanan Jawa Timur dapat ditingkatkan melalui peningkatan motivasi kerja. Sedangkan motivasi kerja dapat ditingkatkan melalui peningkatan komitmen, kompetensi, dan kepuasan kerja. Agar kantor pelayanan terpadu Jawa Timur memiliki kinerja pegawai yang tinggi, maka dapat dijadikan rekomendasi dengan memperlihatkan temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Sarannya, sebaiknya jenis penelitian yang dilakukan membedakan analisis masing-masing variabelnya agar mempermudah pembaca. Selanjutnya, jurnal pengaruh disiplin kerja kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja dengan pegawai PT PLN dalam kurung Persero wilayah Sulut Tenggo area Manado. Jurnal ini termasuk dalam Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia. Tahun terbit September 2014. Christian Katiandago, Sylvia Mendy, Lisbeth Mananake. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dalam kurung hubungan. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulut Tenggo area Manado. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Putra dan Subudi dalam kurung 2011.
dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Matahari Terbit Bali, menyatakan bahwa secara simultan variabel disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi kerja mempengaruhi variasi kinerja karyawan pada Hotel Matahari Terbit Bali. Kesimpulannya, yang pertama, disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulutenggo, area Manado. Yang kedua, kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulutenggo, area Manado. Yang ketiga, motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulutenggo, area Manado. Yang keempat, hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulutenggo, area Manado. Saran diharapkan kepada pihak manajemen PT PLN wilayah Sulutenggo, area Manado agar selalu memberikan motivasi secara terus-menerus dengan menyediakan reward bagi pegawai yang berprestasi dan memberikan punishment kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, dengan tujuan agar para pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya. Baiklah, selanjutnya judul penelitian yaitu analisis kinerja pelayanan publik tentang sumber daya manusia dan responsivitas pegawai di kantor kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Judul jurnalnya yaitu Journal of Education, Humaniora and Social Science, volume 4, nomor 2, tahun terbit yaitu November 2021. Peneliti yaitu Muhammad Samsudin. Metode penelitian digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder, dan wawancara mendalam secara langsung untuk menggali data-data primer. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu secara deskriptif potensi pelayanan publik di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sudah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi secara aktual, pengelola belum cukup karena kompleksnya masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pemberkasan dan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat penerima layanan, mereka cukup puas dengan kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah teknis yang dihadapinya, tetapi kurang puas dengan pelayanan yang diterima dari petugas. Kesimpulannya yaitu Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dikelola oleh pegawai atau staf yang memiliki latar belakang pendidikan SMA, Diploma 3 sampai dengan Strata 1. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, sumber daya menunjang pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya mampu untuk mengatasi kendala teknis dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi kurang mampu memberikan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sesuai dengan informasi masyarakat, petugas pengelola dan pelayanan kurang disiplin dalam melaksanakan tugas, karena petugas sering meninggalkan ruangan waktu aktivitas pelayanan masyarakat. Judul penelitian selanjutnya yaitu persepsi, peran, dan gaya manajemen konflik pada sumber daya manusia di organisasi. Judul jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia, volume 5, nomor 3, tahun terbit yaitu Mei 2022. Peneliti yaitu Galuh Aulia Ramadanti, Jenny Ratna Suminar, Purwanti Hadisiwi, dan Yustika Sari. Metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melihat pengalaman dari mereka yang merupakan sumber daya manusia menghadapi dan menangani konflik organisasi. Dengan metode kualitatif dilakukan wawancara dengan 4 informan yang berasal dari organisasi berbeda. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu informan yang merupakan sebagai sumber daya manusia di masing-masing organisasinya. Menanggapi konflik merupakan hal yang wajar bagi mereka. Konflik wajar ditemukan pada segala situasi,
khususnya pada organisasi konflik, bukan hal yang harus dihindari, melainkan dihadapi sesuai dengan penyebab konflik yang ditemukan. Mereka menghadapi konflik dengan sikap prinsip yang mereka miliki secara pribadi. Peran sebagai sumber daya manusia dan budaya dari organisasi. Kesimpulannya yaitu persepsi peran sumber daya manusia dalam menanggapi konflik organisasi adalah hubungan manusia memandang dan memiliki keyakinan bahwa konflik adalah hal yang wajar. Sumber daya manusia yang memiliki pandangan human relation sebagai persepsi terhadap konflik organisasi, tidak menggunakan gaya manajemen avoiding dan obliging. Kedua manajemen konflik ini tidak selaras dengan konsep persepsi human relation dalam konflik organisasi, melainkan persepsi tradisional dalam konflik organisasi. Selanjutnya yaitu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian pemasaran pada UD Nyoman. Termasuk dalam Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia diterbitkan Oktober tahun 2020, penulis IMD Pramanadan NMA Widyastini. Metode penelitian dari penelitian ini deskriptif untuk variabel yang bersifat kualitatif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 14. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dua, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Tiga, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan bagian pemasaran pada UD Nyoman. Hal ini sejalan dengan gagasan yang disampaikan oleh Hasibuan tahun 2019 menyatakan salah satu tujuan yang diperoleh dari pemberian motivasi adalah meningkatkan disiplin karyawan, diantaranya meminimalisir tingkat absensi karyawan. Hal tersebut juga didukung dengan pendapat Kumarawati yang menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin. Dalam hal ini, pemberian motivasi kerja di dalam suatu perusahaan dapat mendorong karyawannya untuk disiplin dalam bekerja. Sarannya yaitu untuk pihak UD Nyoman diharapkan agar lebih memperhatikan aspek disiplin kerja karyawannya sehingga nantinya kinerja karyawannya akan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Jurnal selanjutnya yaitu analisis pengaruh kedisiplinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja aparatur sipil negara di unit pelaksana teknis daerah Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli, Aloa, Kota Gunung Sitoli. Termasuk dalam Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia diterbitkan Oktober tahun 2021 oleh peneliti Oberlin Hareva, Prihatin Lumban Raja, Kaira Amalia Fahrudin. Metode penelitian dari penelitian ini deskriptif untuk variabel yang bersifat kualitatif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 14. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, kedisiplinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur sipil negara, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur sipil negara,
Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur sipil negara, kedisiplinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Oke, selanjutnya jurnal internasional yang berjudul Influence of Human Resource Financial Attitudes and Coordination on Cooperative Financial Management. Journal of Asian Finance, Economic, and Business. Diterbitkan pada tahun 2021 yang diteliti oleh Ananta Wikrama Tungga Atmaja, Komang Adi Kurniawan Saputra, Gede Mandirta Tama, dan Selmita Paranoan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi berganda, sedangkan teknik pengambilan sampel berdasarkan sampel acak dengan metode pengumpulan data menggunakan metode survei berupa kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Oke, judul jurnal selanjutnya yaitu Implementation of Good Governance and Corporate Social Responsibility in the Development of Human Resource in MSM Iwul Parung Village on 2012. Journal of Humanity and Social Science terbit pada tahun 2020 yang diteliti oleh Noviar, Mas Warni, Nurjaya, Denok Sunarsi, Rofik Norman Haryadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif, artinya penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu peristiwa fenomena atau kejadian dan kejadian terkini dengan menghasilkan data berupa kata-kata, kalimat, skema, dan gambar. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan keempat informan mengenai dilihat dari penerapan good governance dan program CSR bagi pelaku UMKM. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam kontribusi pemerintah kepada pelaku UMKM terdapat timbal balik atau kerjasama antara pelaku dengan pemerintah daerah karena dapat saling menguntungkan. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu peran good governance dan CSR terlihat bahwa wawasan dan pengembangan yang luas dari segi sumber daya manusia sangat penting untuk dikembangkan demi kemajuan usahanya sehingga dapat lebih maju dan menambah perekonomian. Pelaksanaan good governance dan CSR dalam pengembangan sumber daya manusia bagi pelaku UMKM di Desa Iwul Parung dari kegiatan pelatihan dan pembinaan CSR ini 7.798 perubahan kualitas sumber daya manusia bagi pelaku UMKM di Desa Iwul Parung itu sendiri. Mereka sudah merasakan hasil dari pelatihan dengan peningkatan dalam jumlah wawasan dan tingkat produktivitas SDM meningkat dibandingkan sebelum adanya CSR tersebut. Oke, terima kasih. Sekianlah presentasi jurnal kami. Saya serahkan kepada moderator Ilham Bayu Prayogi. Untuk Ilham Bayu dipersilakan. Terima kasih kepada Selamat Setiono. Baiklah, demikian pemaparan review jurnal yang telah kami paparkan. Apabila ada salah-salah kata dan kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.